ما تعملون. صدق الله العظيم. أما بعد. Asyurul muslimin wal muslimat jamaah salat subuh, wabil khusus para sesepuh, para pini sepuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu dahsyatnya ketika kematian datang, karena dahsyatnya, karena sakitnya, maka orang yang kedatangan malaikat Israel memohon kepada Allah, menjerit kepada Allah. Apa jeritanya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong ya Allah, berikan aku waktu sebentar saja. Jangan dulu kau cabut nyawa saya ya Allah. Subhanallah. Jangan dulu kau matikan kami ini ya Allah. Mohon sebentar saja ya Allah. Kalau sejam gak mungkin, 1 menit sama 1 menit gak mungkin, 1 detik saja ya Allah. Kalau gak mungkin setengah detik ya Allah. Saya mohon jangan dimatikan dulu saya ini ya Allah. Semua manusia ketika kedatangan ajal nangis seperti itu, menjerit seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita melihat orang yang sedang nazar mau menghembuskan nafas terakhir, subhanallah, air mata tidak pernah berhenti. Diusap lagi, keluar lagi, diusap lagi, keluar lagi. Kenapa? Karena semuanya dibayangkan oleh Allah. Tempat di mana dia akan tinggal diperlihatkan oleh Allah. Idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Diperlihatkan semua oleh Allah. Harta benda yang selama ini kita cari-cari, kita kejar-kejar, diperlihatkan. Kata harta benda, wahai mas, wahai ibu, mohon maaf saya permisi. Subhanallah. Orang yang punya harta benda marah. Kamu harta benda kurang ajar, saya ngejar kamu. Pangkat datang, hai pangkat, kamu kurang ajar, saya ngejar kamu. Selama ini saya tinggalkan ibadah, saya tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengejarmu. Sekarang kamu tidak bisa menolong aku. Harta benda kita, pangkat kita, kedudukan kita, jabatan kita, semuanya permisi. Hatta idza badal hukum wa antum hina idzin tanzurun. Semuanya permisi satu persatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya ketika ada anak kita, ada istri kita, ada kakak kita, adik kita, saudara kita yang berada di sini kita sudah tidak bisa melihat. Kenapa? Yang dilihat adalah yang permisi satu persatu. Lalu malaikat bertanya, kamu mau minta waktu sebentar, mau apa kamu? Al-Quran berikan jawaban, fa'as-saddaqo, saya akan sedekahkan semua harta benda saya. Ini tangisan orang yang akan menghembuskan nafas terakhir, ingin menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Malaikat berikan kesempatan kepada saya akan bicara kepada istri saya, bicara kepada anak saya. Harta benda itu akan saya sumbangkan di masjid, akan saya sumbangkan di pondok pesantren, akan saya sumbangkan di madrasah, akan saya sumbangkan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan saya. Fa'as-saddaqah wa akum minas sholihin, dan aku akan beramal soleh, aku akan rajin tahajud, aku akan rajin melaksanakan salat berjamaah, aku akan rajin i'tikaf, aku akan mendengarkan majelis taklim, aku akan berbuat baik. Itu jeritan orang yang akan menghembuskan nafas terakhir. Lalu dikabulkan. Allah menjawab, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Di ayat yang lain mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang tidak bisa diundur sedikit pun. Masya Allah. Makanya ketika ajal datang tidak bisa ditambah lagi umur kita.
Kita punya kenalan dokter. Orang Indramayu bilang, kali gane, teleponnya mati. Sing dihubungi langsung nyambung. Subhanallah. Makanya yang punya rumah sakit mati, yang punya obat mati, yang punya infusan mati, yang punya suntikan mati. Kenapa? Karena ajal tidak bisa diundur sedikit. Masalah muslimin rahimakumullah, maka daripada itu malaikat Israel diizinkan oleh Allah. Hai Israel, cabut nyawa dia. Ketika dicabut melalui lubang yang berada di tubuh kita. Datang Israel akan masuk ke dalam mulut. Mulut menjawab, la sabilalak, mohon maaf Israel. Kamu mau masuk ke saya, ke dalam saya, melalui saya untuk mengambil nyawa yang berada di dalam saya. Mohon maaf, gak ada jalan. Kenapa lisan kita bicara? Karena lisan kita dipergunakan untuk berzikir kepada Allah. Lisan kita dipergunakan untuk membaca Quran. Lisan kita dipergunakan untuk berbuat baik, untuk mengajak kebaikan. Bayangkan kalau lisan kita tidak pernah baca Quran. Bayangkan kalau lisan kita tidak pernah berzikir. Bagaimana lisan kita kalau tidak pernah membaca salawat kepada Nabi. Bagaimana lisan kita kalau tidak mau mengajak kebaikan. Maka malaikat Israel akan masuk melalui mulut kita. Melalui tangan. Tangan di sini ada jari-jarinya. Kemudian di sini ada sela-selanya antara kuku. Akan masuk ke situ. Tangan berkata, la sabilalak, mohon maaf malaikat, nggak ada jalan melalui tangan. Kenapa? Tangannya untuk sodako, tangannya untuk membantu, tangannya untuk menolong, tangannya untuk tanda tangan dalam rangka kebaikan. Makanya sekarang yang kita menjadi pejabat, tolong manfaatkan tanda tangan kita untuk kebaikan. Jangan hanya melihat mata orang, jangan hanya melihat materi, tapi lihatlah ketika ajal datang, tangan kita akan bicara. Kenapa? Tangan kita selalu berbuat kebaikan. Melalui mata kita melihat masjid, mata kita melihat orang-orang yang berjamaah, mata kita melihat Al-Quran, maka tidak ada jalan. Masuk ke kaki kita rajin bertahajud, kaki kita rajin melangkah untuk berjamaah, mendorong orang lain, membantu orang lain, peduli orang lain, tanggap kepada orang lain. Sehingga tidak ada jalan lain. Subhanallah. Lalu Israel menghadap lagi kepada Allah, ya Allah, aku sudah melaksanakan perintahmu, tapi aku mohon petunjuk ya Allah. Saya nggak bisa masuk. Kenapa? Jalannya semua ditutup. Allah bicara. Uktubismi. Tulis nama saya, kata Allah. Fikafik, di telapak tanganmu. Kalau lihat hadis ini berarti malaikat Israel juga punya tangan. Tulis nama saya di telapak tanganmu. Lalu wa'arahu ruh, perlihatkan di rohnya. Ditulis nama Allah, diperlihatkan di ruhnya. Ruhnya melihat, ketika ruh melihat, subhanallah, tanpa dicabut, roh jatuh sendiri, pluk, keluar. Setelah keluar dia senyum. Kenapa? Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, diperlihatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lisan kita dipergunakan untuk kebaikan, tangan kita dipergunakan untuk kebaikan, kaki kita pun dipergunakan untuk kebaikan. Subhanallah, luar biasa. Ibarat orang patah giginya, sakit giginya, ketika dicabut walaupun melalui dokter gigi terasa kerak. Kenapa? Dicabut. Tapi kalau jatuh sendiri makan, jatuh tidak terasa. Roh kita insya Allah bukan dicabut, tetapi keluar sendiri. Kenapa keluar sendiri? Lompat sendiri. Karena melihat nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bersama berupaya untuk senantiasa, yuk kita bersama, mumpung kita masih hidup, bersifat tanggaplah kita kepada orang yang membutuhkan kita. Alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Indramayu, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, mempunyai 10 program utama, 10 program unggulan. Salah satunya adalah ICETA, Indramayu Cepat Tanggap. Maksudnya, mari kita sama tingkatkan kepedulian kita kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat untuk semua. Akhirul kalam, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.